Tiara Syaraini dari kelas 3C Prodi Manajemen Angkatan 2020 Universitas Negeri Medan. Nah, di video kali ini aku akan berbagi kepada teman-teman semua bagaimana cara mengolah atau menganalisis data menggunakan aplikasi SPSS Statistik. Nah, SPSS Statistik sendiri digunakan untuk memudahkan para penggunanya dalam mengolah data. Langsung saja kita ke contoh pengolahan datanya. Nah, teman-teman, jadi seperti inilah tampilan dari SPSS Statistik versi 26. Nah, untuk versi-versi lainnya, penampilannya akan sama seperti ini. Kemudian kita di sini akan menginput data yang kita punya. Nah, karena saya sudah punya datanya dalam bentuk Excel, kita akan langsung import datanya ke dalam SPSS. Kita klik import data, kemudian Excel. Nah, di sini kita bisa pilih data yang kita punya. Kemudian kita klik open. Di sini kita klik OK. Nah, tampilan datanya akan seperti ini. Nah, dari data ini kita akan mencari faktor analisisnya ataupun outputnya. Jadi di sini kita klik analyze, kemudian dimension reduction, kemudian kita klik faktor. Nah, di sini kita akan memindahkan variabel-variabelnya ke sisi sebelah kanan. Setelah kita pindahkan semua variabelnya, kita klik deskriptif. Di sini kita pilih KMO dan anti-image, kemudian kita continue. Dan kita klik OK. Nah, faktor analisisnya akan seperti ini. Di sini bisa kita lihat, ini KMO-nya berada di atas 0,05 dan signifikannya berada di bawah 0,05, yaitu 0,01. Nah, kita lihat di anti-image matrix-nya. Di sini kita menentukan MSA atau Measure of Sampling Education. Di sini dari data-data ini adakah data yang berada di bawah 0,05? Nah, kita bisa lihat di bagian promosi. Di promosi ada beberapa data yang datanya di bawah 0,5. Maka untuk itu kita harus mengeluarkan variabel promosi dari data ini agar variabelnya dapat dianalisis lebih lanjut. Untuk itu, kita kembali ke data sebelumnya. Di sini, kita klik Analyze, kemudian Dimension Reduction dan Faktor. Kita klik. Di sini kita akan mengeluarkan promosi dari variabel sebelah kanan ke sebelah kiri. Kemudian kita klik OK. Nah, outputnya akan terlihat seperti ini. Dari sini, sudah dipastikan bahwa variabel ini dapat dianalisis lebih lanjut karena tidak ada data yang berada di bawah 0,05. Nah, untuk data yang kedua, kita masih tetap mengimpornya dari Excel. Kemudian kita pilih data yang kedua, kita klik Open. Di sini kita klik OK. Nah, tampilan datanya akan seperti ini. Karena di sini datanya itu berbeda-beda, ada yang dalam bentuk ribuan, ada yang hanya satu satuan. Jadi, untuk itu kita harus menstandarisasinya lebih dahulu. Untuk menstandarisasinya, kita bisa klik Analyze, kemudian Descriptive Statistic. Kita klik Descriptive. Nah, di sini kita pindahkan juga variabel-variabelnya ke sisi sebelah kanan. Setelah itu kita klik Save Standardized Values as Variables. Kita klik OK. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini. Berarti dari data yang sudah distandarisasi, datanya akan terlihat seperti ini. Nah, untuk melihat outputnya ataupun faktor analisisnya, kita bisa klik Analyze, kemudian Dimension Reduction, kemudian kita klik Faktor. Nah, di sini kita pindahkan variabel-variabel yang berawalan Z. Kita pindahkan ke sisi sebelah kanan. Setelah itu kita klik deskriptif,
kita klik KMO dan anti image. Kemudian kita continue. Di sini kita klik OK. Nah, seperti ini tampilan faktor analisisnya. Di sini KMO-nya berada di atas 0,5 dan signifikannya berada di bawah 0,05. Nah, untuk anti image-nya, di sini kita melihat MSA-nya lagi atau Measure of Sampling Adequacy. Di sini dari data-data ini dan variabel-variabel ini kita mencari apakah ada data-data yang berada di bawah 0,05. Dari sini, dari variabel kunjung terdapat data yang berada di bawah 0,05. Jadi kita harus mengeluarkan data kunjung ini dari anti image agar datanya dapat dianalisis lebih lanjut. Untuk mengeluarkannya kita bisa kembali ke data sebelumnya, kemudian kita klik analyze dan dimension reduction, kemudian kita klik faktor. Di sini kita akan keluarkan variabel kunjung. Kita pindahkan ke sisi sebelah kiri. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini KMO-nya masih berada di atas 0,05 dan signifikannya masih berada di bawah 0,05. Kemudian di sini kita mencari lagi apakah MSA-nya masih ada yang bernilai 0,05. Di sini masih ada bonus dan variabel anak yang memiliki data berada di bawah 0,05. Karena variabel anak lebih kecil, jadi kita keluarkan terlebih dahulu variabel anak. Untuk mengeluarkannya sama seperti yang tadi, kita klik analyze, kemudian dimension reduction dan faktor. Di sini kita akan mengeluarkan variabel anak ke sebelah sisi kiri. Nah, setelah kita pindahkan ke sisi sebelah kiri, kita klik OK. Nah, outputnya akan tampil seperti ini. Di sini kita akan mencari lagi apakah dari data-data ini masih ada variabel yang datanya di bawah 0,05. Di sini masih ada, yaitu bonus. Maka langkah selanjutnya kita harus mengeluarkan variabel bonus dari data ini agar datanya dapat dianalisis lebih lanjut. Kita kembali ke data yang tadi, kemudian kita klik analyze lagi dan dimension reduction, kemudian faktor. Sini kita akan keluarkan variabel bonus ke sisi sebelah kiri, kemudian kita klik OK. Nah, outputnya akan terlihat seperti ini. Di sini KMO-nya masih berada di atas 0,05 dan signifikannya berada di bawah 0,05. Dari data ini kita melihat bahwa sudah tidak ada lagi data yang berada ataupun variabel yang berada di bawah 0,05. Jadi, data ini dapat dianalisis lebih lanjut. Nah, untuk data yang ketiga, kita masih mengimpor datanya melalui Excel. Kita pilih data yang ketiga, kemudian kita klik Open. Nah, di bagian ini kita klik OK. Tampilan datanya akan seperti ini. Sebenarnya sama dengan data yang kedua, namun bedanya di sini data yang ketiga sudah ada variabel yang berawalan Z, di mana di sini datanya sudah distandarisasi lebih dahulu. Sedangkan pada data kedua tadi kita harus mencari standarisasinya terlebih dahulu. Nah, untuk itu kita langsung saja kita klik Analyze, kemudian Dimension Reduction, kemudian kita klik Faktor. Nah, di sini kita pindahkan variabel-variabel yang berawalan Z ke sebelah sisi kanan. Kemudian setelah kita pindahkan variabelnya ke sebelah sisi kanan, kita klik Descriptive. Sini kita klik KMO dan Anti Image. Kemudian kita klik Continue. Di sini kita klik OK.
Nah, faktor analisisnya akan terlihat seperti ini. Di sini KMO-nya berada di atas 0,05 dan signifikannya berada di bawah 0,05 atau 0,00. Nah, untuk outputnya kita bisa lihat di anti-image matrix. Di sini kita melihat MSA-nya atau Measure Sampling Education-nya, di mana angka-angka yang ada huruf A-nya seperti ini. Dari sini kita menganalisis adakah data dari variabel-variabel yang berada di data ini di bawah 0,05. Nah, kita bisa lihat di variabel kunjung, itu masih ada data-data yang berada di bawah 0,05. Jadi kita harus mengeluarkan data kunjung ini seperti data sebelumnya. Kita harus mengeluarkan data kunjung agar data ini dapat dianalisis lebih lanjut. Kita bisa kembali ke data sebelumnya, kemudian kita klik Analyze, kita klik Dimension Reduction, dan kita klik Faktor. Di sini kita keluarkan variabel kunjung ke sisi sebelah kiri. Kemudian kita klik OK. Nah, outputnya akan seperti ini jika kita sudah melakukan pengujian ulang. Nah, di sini kita masih mencari MSA-nya atau Measure Sampling Education-nya, apakah ada yang masih di bawah 0,05. Nah, di sini masih ada, yaitu variabel bonus dan variabel anak. Nah, di sini kita akan mengeluarkan variabel anak terlebih dahulu karena lebih kecil dibandingkan variabel bonus. Kemudian kita klik Analyze. Kita klik Dimension Reduction dan kita klik Faktor. Dan di sini kita keluarkan juga variabel anak ke sisi sebelah kiri. Kemudian kita klik OK. Nah, ini output ketiga setelah kita melakukan pengujian ulang. Di sini kita masih mencari MSA-nya juga atau Measure of Sampling Education-nya. Di sini masih ada variabel bonus yang dimana datanya di bawah 0,05. Jadi kita harus mengeluarkan variabel bonus dari output yang ketiga ini. Kita langsung saja ke data sebelumnya, kemudian kita klik Analyze, sama seperti sebelumnya. Kemudian kita keluarkan variabel bonus ke sebelah sisi kiri. Setelah itu kita klik OK. Nah, dari pengujian ulang ini, KMO-nya masih berada di atas 0,05 dan signifikannya masih berada di bawah 0,01, di mana di sini KMO-nya lebih besar daripada sebelumnya dan signifikannya masih sama, yaitu 0,00. Dari output yang ketiga ini, variabel-variabel yang dapat dianalisis lebih lanjut yaitu variabel gaji, konsumsi, absen, dan tes. Maka dari tes faktor analisis ini sudah dapat dipastikan bahwa data ini dapat diuji atau dianalisis lebih lanjut.